tersenyum hangat pada putrinya. Rumah ini akan menjadi tempat tinggalmu. Untuk selamanya sayang. Kamu sudah punya nama-nama teman dekat kamu yang mau kamu undang. Udah, dan aku sendiri yang akan kasih ke mereka ayah. Daneswara mengelus kepala putri kesayangannya ini. Kamu benar-benar anak ayah yang selalu membanggakan dari dulu sampai sekarang, sayang. Aisyah menyukai pujian dari sang ayah. Hatinya menghangat akan kata-kata manis itu. Aisyah, mulai sekarang kamu jangan menemui Ali dulu. Nanti ketemunya saat Ali sudah sah menjadi suami kamu. Untuk gaun pernikahanmu akan diberikan oleh keluarga Ali. Sore nanti kamu akan dibawa sama ibunya Ali ke butik terkenal di kota ini. Aisyah hanya bisa mengangguk pelan. Lalu mengambil beberapa undangan yang harus ia tulis nanti untuk diberikan pada temannya. Undangannya udah aku bawa. Siang ini aku mau pergi ke kafe terdekat. Soalnya ada urusan yang harus aku selesaikan. Iya, hati-hati sayang. Aisyah pergi setelah mengucapkan salam, tak lupa menyalimi tangan sang ayah dan bundanya yang entah kenapa akhir-akhir ini selalu banyak diam. Bahkan ketika ia ajak bicara, bundanya selalu pergi. Aisyah sadar akan perubahan bundanya yang berubah semenjak lamaran dari Rafael. Dan mengenai pria itu tidak pernah mengajar lagi, bahkan sampai sekarang ia belum pernah lagi melihatnya. Mas beneran yakin sama Ali? Tanya Bunda Sarah pada suaminya setelah putrinya pergi. Daneswara mengangguk tegas. Yakin sayang, mana mungkin Mas menjodohkan putri yang Mas sayangi ke orang yang salah. Lihat saja Yulia pun sekarang mendapatkan jodohnya yang sangat baik. Tapi hatiku ragu Mas. Setiap tidur aku tidak tenang, terus mimpi buruk mengenai putri kita. Daneswara menatap istri pertamanya dalam-dalam. Itu hanya kekhawatiran kamu saja karena putrimu akan berpisah dengan kita. Tunggu. Kamu tidak ada niat untuk menghancurkan pernikahan putrimu sendiri kan, sayang? Aku. Sarah diam dengan kedua tangan saling meremas di bawah meja. Dia ingin berbicara tapi ragu. Selalu seperti ini. Ia tidak bisa bersikap seperti almarhumah Fatimah yang memiliki sikap tegas dan pemberani jika hatinya sudah yakin akan suatu hal dan selalu menentang suaminya jika suaminya salah. Ah, mana mungkin kamu ingin menghancurkan pernikahan putrimu dengan Ali? Kamu tadi ingin bicara apa? Katakan istriku. Sarah menggeleng memilih diam, lalu menyuguhkan kopi pada suaminya. Aku rindu Yulia, Mas. Bisa aku pergi ke pesantren? Daneswara meminum kopinya, menatap kembali istrinya. Tidak, biarkan dia fokus belajarnya. Selama ini kita selalu membebaskannya melakukan sesuatu yang dia sukai. Kini biarkan dia berada di lingkungan pesantren, diajarkan oleh suaminya. Kamu jangan coba-coba mengganggunya sayang. Mas takut jika kita datang ke sana dia ingin ikut pulang bersama kita. Kamu tahu kan sikap keras kepala Yulia mirip dengan Fatimah. Pasti sebenarnya Ikram kewalahan akan sikap istrinya. Tapi Mas, aku sangat merindukan Yulia. Aku hanya ingin menemui putriku. Aku ingin memeluknya, pasti dia rindu kita juga di sana. Yakin, Yulia mana mungkin akan ikut kita pulang jika kita datang ke sana. Kamu membantah suamimu ini. Sarah menggeleng dengan air mata yang perlahan turun membasahi pipinya. Kenapa menangis? Mas gak suka kamu lemah seperti ini, sayang. Padahal dulu Fatimah pernah Mas sakiti tapi dia tidak pernah sekalipun menunjukkan air matanya pada Mas. Sarah menghapus air matanya dengan kasar. Maafkan aku Mas. Tapi tanpa Mas ketahui. Fatimah selalu menangis dulu diam-diam tanpa Mas tahu. Daneswara terdiam mendengarnya. Maaf, perkataan Mas menyakitimu ya. Sarah mengangguk membuat pria itu menghapus air matanya dengan lembut. Maaf. Hah,
Lupakan tentang masa lalu. Jika kita tidak bisa pergi ke pesantren Ar-Rahman, bisa aku menghubungi Yulia sekarang. Sebulan ini Mas menyuruhku untuk tidak berbicara pada putriku sendiri. Aku tidak sanggup, Mas. Yulia juga putriku, aku merindukannya. Baiklah, Mas izinkan. Sekarang pergi, Mas ingin sendiri. Sarah beranjak dari kursinya, namun sebelum pergi dia menatap ke arah pandang. Suaminya yang tengah menatap foto besar di dinding, itu foto keluarganya. Foto itu berisikan dirinya, Fatimah, suaminya juga kedua putrinya. Namun Sarah tahu suaminya tengah fokus menatap ke arah mana, siapa lagi kalau bukan Fatimah. Perempuan bergamis putih dengan cadar senada yang tengah memangku Yulia kecil. Jujur saja Sarah cemburu. Hati kecilnya tidak bisa berbohong. Perjuangan Fatimah untuk meluluhkan hati suaminya berhasil membuat suaminya mencintai sosok madunya itu. Sampai sekarang. Lagi dan lagi aku cemburu pada orang yang telah pergi. Maafkan aku Fatimah. Aku tidak sekuat dirimu. Sarah juga merindukan Fatimah, perempuan hebat itu sungguh sangat tangguh. Walaupun berjuang mengejar cinta suaminya dan juga penyakitnya. Aku harus menghubungi putriku sekarang. Sarah buru-buru pergi ke kamarnya untuk mengambil ponsel miliknya yang disimpan suaminya di lemari. Bisa saja dia mengambilnya dan menghubungi putrinya diam-diam, tapi Sarah tidak bisa melanggar apa yang sudah diperintahkan. Ting 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 Yulia cantik, Yulia imut, ada panggilan untuk kamu, ting 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 Yulia cantik, Yulia imut segera jawab panggilannya. Suara nyanyian dengan suara cempeng terdengar membuat Ikram yang tengah makan di teras ditemani oleh istrinya tersedak akan nyanyian yang seharusnya tidak pernah ia dengar. Bahkan orang lain jika mendengar pun pasti akan menutup telinga mereka saking tidak mau mendengarkan suara cempreng itu. Itu suara kamu, Yulia. Yulia menyengir lalu merogoh saku gamisnya, mengeluarkan ponsel. Suara emasku ini harus dimanfaatkan Mas Ubi. Bukankah sangat bagus? Mau denger lagi? Refleks Ikram menutup kedua telinganya. Ekspresi Mas kenapa? Terharu istrinya punya suara emas ya? Ikram tertawa canggung. Kok tiba-tiba suaranya muncul dari ponsel? Yulia menahan senyumannya saat layar ponselnya terlihat sebuah nama yang sangat ia rindukan. Kan suaraku ini aku jadiin suara telepon. Coba Mas Ubi tebak siapa yang telepon aku. Ikram terdiam sejenak lalu menjentikan jarinya. Kang paket yang tanya alamat. Yulia tergelak. Aku gak pesen paket apapun. Masa? Iya, buat apa coba aku pesen paket? Mendingan aku langsung beli. Trauma aku pesen. Paket es batu masa pas dikirim ke rumah malah yang datang plastik isinya air bukan es. Mengingat pun membuatnya kesal. Ikram tidak bisa menahan tawanya, lalu menarik hidung mancung sang istri. Sontak saja. Hal itu membuat Yulia menggerutu kesal bahkan bibirnya manyun ke depan. Ya lagian kamu kenapa juga beli es batu lewat online? Otomatis mencair pas dalam perjalanan. Pokoknya dari sana aku kesel banget. Mana harga es batunya aku pesen 5.000 Ongkirnya 30.000. Mahal ongkir gini mah. Nyesel aku, mendingan beli Indomie udah dapet. Banyak pasti. Padahal buat es batu mudah loh. Tinggal bekuin airnya ke kulkas. Males karena bunda selalu buang es batu yang aku bekuin. Aish. Kenapa aku jadi curhat? Ini bunda telepon aku tadi jadi gak keangkat kan? Yulia memasang wajah kesal menatap suaminya. Tinggal telepon balik. Gak ada paketnya. Ini aja aku baru pegang ponsel, kan selama di asrama aku gak bawa ponsel. Tunggu aja nanti juga bunda Sarah telepon lagi. Ponsel Mas Ubi ada paketnya gak? Boleh pinjem? Ikram menggeleng.
Gak ada. Yulia memicing matanya, suaminya itu termasuk orang kaya raya menurutnya. Kenapa tidak ada pulsa ataupun paket data di ponselnya? Ini sangat mencurigakan. Coba aja cek, gak ada alias kosong. Nanti Mas isi sekali punya kamu. Yulia merebut ponsel suaminya itu yang berwarna hitam. Tidak ada sandinya terlihat. Wallpaper ponsel di mana foto pernikahan mereka. Padahal ponselnya wallpaper depan masih. Fotonya yang tengah naik motor sport. Setelah dicek ternyata benar pulsa suaminya nol dan paket datanya juga sama. Iseng membuka galeri karena hatinya entah kenapa curiga sesuatu. Mas Ubi, ini galeri fotonya kok gak ada foto Mas yang sendirian. Memangnya kenapa mau kamu pajang di wallpaper ponselmu? Yulia mendelik, suaminya memiliki tingkat kepedean yang tinggi sekali. Mas gak suka foto, jujur Ikram. Wajar sih kalau di foto pun Mas mirip kanebo kering. Galeri di ponsel suaminya hanya ada foto pernikahan mereka berdua, foto keluarga besar suaminya, dan pemandangan indah saat di Kairo, Mesir. Dan tunggu. Kenapa ada foto? Seorang anak kecil tengah menyengir ke arah kamera. Ini foto siapa Mas Ubi? Ikram menatap layar ponselnya lalu tersenyum lebar. Masa kamu gak tahu? Siapa? Itu siapa? Greget Yulia karena suaminya malah menggantung. Itu kamu, masa kamu gak ingat? Ini foto Mas dapat dari ayah mertua loh. Yulia memicing matanya lalu menggeleng sambil tertawa. Itu bukan aku Mas Ubi. Anak kecil di foto itu kulitnya gosong, modelan rambutnya aja mirip Dora yang suka bawa monyet. Gak kok, wajah kamu mirip dengan foto masa kecilmu. Kedua mata Yulia melebar. Mana ada di foto itu hitam, lihat aku sekarang putih kayak pantat bayi. Ikram terkekeh kecil lalu menjentikan jarinya ke dahi sang istri. Gak apa-apa, jangan malu, fotonya gemesin tahu. Waktu kecil Mas juga kulitnya hitam gak kayak Bang Hilmi yang putih. Tapi sekarang pas udah besar putih. Tapi itu bukan aku. Aku akan hapus fotonya sekarang. Ikram seketika merebut ponselnya. Mana bisa kamu hapus? Fotonya lucu tahu. Jelek, mirip Dora. Apalagi giginya nyengir gitu, mana ompong lagi. Dret ting ting ting, Yulia cantik, Yulia imut, ada panggilan untuk kamu. Perdebatan mereka berhenti saat ponsel Yulia berdering. Sontak Yulia mengambil ponselnya itu di atas meja. Mas Ubi diam, jangan gerak ataupun napas. Napas boleh deh, kalau gak napas. Bisa-bisa aku jadi janda muda. Mana belum punya anak lagi. Memangnya kamu mau punya anak sama Mas? Yulia memasang wajah kesal melihat layar ponsel di mana telepon dari bundanya kembali mati. Setelah dicek ternyata jaringan di teras rumahnya buruk. Pantas saja. Jawab pertanyaan Mas tadi, sayang. Yulia meletakkan kembali ponselnya lalu menatap suaminya. Maulah masa enggak? Ikram mendorong kursinya untuk semakin merapat ke tubuh istrinya. Mau berapa? 10 gimana? Buset, banyak banget. Gak ya kali 10. Terus maunya berapa? Tambah 2 jadi 12. Ikram memasang wajah terkejut, tidak menyangka istrinya akan meminta lebih dari apa yang ia inginkan. Melihat ekspresi suaminya membuat Yulia tertawa kencang. Canda-canda Mas Ubi. Lagi pula aku gak punya niat untuk punya anak. Hidup seperti ini pun udah bahagia. 12. Mana bisa, 1 aja aku masih bimbang. Wajah Ikram mendadak keruh mendengarnya. Dia menarik kursinya untuk menjauh dari tempat istrinya dan kembali fokus memakan rendang yang ketika ia gigit ternyata lengkuas. Yulia, apa lagi? Yulia menatap suaminya jengah yang memperlihatkan daging lengkuas.
Daging rendangnya abiskah? Dah abis. Mas Ubi cuman kebagian sepotong daging sapinya, selain itu bumbu sama lengkuas masih banyak. Perasaan daging di kulkas dihabiskan buat bikin rendang. Tapi Mas kok cuman kebagian sepotong aja. Yulia menunjukkan perutnya dengan wajah polos. Aku habisin 6 potong daging rendangnya dan udah dicerna ke perutku. Kalau mau aku muntahin lagi. Ikram sontak menggeleng. Jangan. Yah, padahal aku ikhlas loh. Yulia, bagaimana kabarmu sayang? Bunda sangat rindu kamu. Kedua mata Yulia berkaca-kaca mendengar suara lembut yang selalu ia rindukan. Akhirnya bisa ia dengar kembali. Butuh tisu? Tawar Ikram yang kini telah selesai memakan rendangnya. Tersenyum tipis melihat sang istri sangat bahagia bisa mendengar suara ibu tirinya itu. Ikram sebenarnya heran karena keluarga Yulia selama sebulan ini tidak datang ke rumahnya atau ke pesantren untuk melihat anak mereka. Padahal ia sangat mengharap kedatang mereka. Gak usah Mas Ubi, aku lap air matanya pakai kerudung aja. Jangan, pakai sorban Mas saja. Tapi nanti kok. Belum selesai Yulia berbicara, pria pemilik mata teduh itu menghapus air mata istrinya dengan sorban putihnya, dan meletakkan di pundak sang istri. Yulia kembali fokus pada ponselnya. Alhamdulillah aku baik Bunda. Kapan ke rumah Mas Ubi, maksudku Mas Ikram? Ini udah sebulan loh, tapi kok Bunda, Ayah dan Kak Aisyah gak pernah datang? Atau aku dan Mas Ikram aja yang datang ke rumah kalian? Aku rindu banget. Tahu masakan Bunda. Di seberang sana Bunda Sarah tertawa. Bunda banyak kesibukan di toko kue sayang, maaf belum sempat menemuimu. Ayahmu juga suka keluar kota terus karena kerjaan, dan kakakmu kan bentar lagi mau nikah. Bunda benar-benar sibuk. Maaf ya sekali lagi sayang gak merhatiin kamu, padahal kamu pasti rindu dengan kami. Nikah? Kak Aisyah. Petik Yulia hampir terjungkal dari kursi, untung saja Ikram menahan kursinya. Kenapa Yulia baru tahu sekarang? Seharusnya dari awal dia tahu kakaknya akan menikah. Gumam Ikram cukup terkejut karena baru sekarang keluarga istrinya itu memberitahukan istrinya tentang Aisyah yang akan menikah. Ia dijodohkan sama ayah kamu. Kedua mata Yulia melebar mendengarnya. Kak Aisyah terima. Dia percaya jodoh dari ayahnya adalah jodoh yang terbaik. Tapi kan Kak Aisyah punya pria yang dia cintai, Bunda. Kan pria itu katanya masih kuliah S2. Pasti Kak Aisyah terpaksa menerima perjodohan itu demi ayah bahagia. Aku gak terima, Bunda. Kak Aisyah berhak memiliki pria yang selama ini dia tunggu, bukan pria pilihan ayah. Yulia menggeleng tidak terima. Ia sangat tahu betapa besar cinta kakaknya itu pada sosok pria pujaan hatinya selama masa SMA yang dia tunggu sampai sekarang. Yulia yakin Aisyah pasti terpaksa menerima perjodohan dari sang ayah karena ia tahu kakaknya itu tidak bisa menentang pilihan ayahnya. Tidak ada tanggapan dari bundanya membuat Yulia semakin cemas. Dia berdiri lalu menjauh dari suaminya yang sejak tadi mendengarkan. Yulia tidak mau suaminya ikut campur masalah keluarganya. Sedangkan Ikram hanya menatap punggung istrinya yang menjauh. Mungkin istriku ingin mengobrol berdua dengan bundanya itu, karena merasa canggung jika aku melihatnya. Bunda bilang ke Kak Aisyah masa dia mau menyerah padahal udah 7 tahun. Menunggu, seharusnya bisa menunggu sedikit lama lagi agar pria yang kakak cintai datang. Mengajaknya menikah. Walaupun Yulia sempat ingin mendekatkan kakaknya dengan Rafael, tapi dia tidak akan memaksa karena Kak Aisyah secinta itu menunggu pria yang dia cintai. Kamu benar Yulia, sebenarnya kakakmu terpaksa menerima perjodohan ini. Kamu juga tahu kan Aisyah rela mengorbankan apapun demi orang yang dia sayangi. Dulu,
Dia juga mengorbankan semuanya padamu. Bunda Sarah mengepalkan tangannya kuat. Dia harus mengungkapkan semuanya pada Yulia walaupun ia akan menjadi ibu tiri jahat yang pada akhirnya juga akan melukai perasaan anak tirinya. Maksud Bunda apa? Kak Aish mengorbankan apa demi aku? Aku bingung Bunda. Kamu percaya kakakmu memiliki pria yang dia cintai selama 7 tahun ini kan? Pria itu sebenarnya sudah menikah Yulia dan bahagia dengan orang lain padahal kakakmu menunggunya selama ini. Kedua kakinya lemas mendengarnya. Pasti hati kakaknya sakit mendengar kenyataan menyakitkan ini. Sial, pria mana yang menyakiti hati setulus kakaknya? Siapa pria itu Bunda? Kenapa dia tega menikah dengan perempuan lain padahal kakakku setia menunggunya selama 7 tahun ini? Teriaknya, marah. Aku juga ingin tahu. Perempuan seperti apa yang menikah dengan pria itu? Berani-beraninya dia menghancurkan perasaan tulus kakakmu selama 7 tahun mencintainya. Aku tak terima. Bunda Sarah di seberang sana menggigit bibirnya hingga mengeluarkan berdarah. Fatimah, maafkan aku. Aku melakukan ini demi kebahagiaan putriku. Putrimu harus membantu putriku agar dia bisa hidup bahagia. Yulia perempuan kuat dan pemberani, sedangkan putriku tidak. Maafkan aku Fatimah, aku harus melakukan, batinnya penuh sesal. Apa yang Bunda katakan? Aku tidak dengar Bunda. Kamu Yulia. Aku. Ada apa denganku Bunda? Kamu yang merebut pria yang kakakmu cintai selama 7 tahun ini. Dan Ikramlah yang kakakmu cintai. Dia mengorbankan cintanya demi kebahagiaan kamu padahal kakakmu itu menunggu Ikram selama ini. Bunda jangan bercanda. Aku ulang tahun 2 hari lagi bukannya sekarang. Dan bercanda Bunda gak lucu tahu. Yulia menggigit jari kukunya yang terluka itu hingga darah kembali keluar. Tidak, bundanya pasti bodoh. Bukan Ikram yang menjadi suaminya yang kakaknya cinta. Tapi Ikram yang lain. Kakaknya tidak mungkin membohonginya. Bunda serius. Aisyah mencintai suamimu selama 7 tahun dan kamu telah merebut cintanya. Bukan merebut karena sejak awal Ikram bukan milik siapapun. Dia memilih Yulia bukan Aisyah. Aisyah hanya mendapatkan cinta sepihak dari Ikram. Dan Bunda Sarah pun sebenarnya juga sadar, namun menolak untuk sadar akan hal itu.